Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik mahasiswa, ketemu lagi dengan saya Pinta Astuti dalam mata kuliah Matematika Teknik 1. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu pada bab selanjutnya mengenai turunan atau diferensial. Setelah pada sesi sebelumnya kita telah membahas mengenai limit. Jadi ini adalah kelanjutannya dari limit. Nah, kita akan mulai dari konsep turunan. Jadi, turunan suatu fungsi dapat dinyatakan dalam sebuah kemiringan garis singgung. Nah, sebuah garis menyinggung grafik fungsi parabola di titik P dengan koordinat X, Y. Nah, jadi misalnya yang ada di dalam gambar ini ada suatu kurva gitu ya, ada suatu kurva fungsi dari fx gitu ya, f(x), kemudian ada garis yang menyinggung di titik P. Garis singgungnya ini yang berwarna hijau ini ya, berwarna hijau. Kemudian ada juga garis singgung yang melewati dua titik, ada titik Q dan titik P gitu ya, yang oranye. Nah, kemudian kita akan mendefinisikan kemiringan garis. Kemiringan garisnya seperti apa ya? Kita akan menggunakan ini ya, menggunakan M sama dengan limit dari H mendekati 0 gitu ya. H mendekati 0, jadi Anda bisa membayangkan kalau hanya mendekati 0 berarti ini akan menjadi sangat dekat gitu ya, menjadi sangat dekat garis singgungnya. Itu didefinisikan sebagai fx plus h min fx dibagi h. Jadi fx plus h min fx itu apa? Itu ini ya. Tinggi ini ya, tinggi ini kemudian dibagi dengan h. Dibagi dengan h merupakan kemiringan dari atau garis singgung dari fungsi f(x). Nah, nilai kemiringan garis singgung dapat didekati dengan mengambil titik sembarang ya. Sembarang Q pada parabola. Jika Q dibuat sangat dekat dengan P, tadi seperti yang sudah saya utarakan, artinya titik X plus H ini mendekati atau dekat dengan X, atau H mendekati 0, dalam artian H mendekati 0, maka garis singgung yang melewati titik P yang hijau ini dan garis singgung yang melewati titik Q akan berhimpitan dan memiliki kemiringan yang sama. Jadi dari dua garis singgung ini, yang oranye maupun yang hijau, akan memiliki kemiringan yang sama apabila Q dengan P ini sangat dekat gitu ya. Jadi Anda bisa bayangkan kalau sangat dekat pasti dia kemiringannya akan sama. Nah, jika nilai limitnya ada, fungsi f dikatakan sebagai differentiable di x dan f aksen disebut sebagai fungsi turunan dari f. Nah, kemarin pada sesi sebelumnya saya sudah sedikit menyinggung gitu ya, apa itu fx, apa itu f aksen x gitu ya. Yang ini fungsinya, yang ini yang bawah adalah turunannya. Nah, turunan dari y sama dengan fx seringkali ditulis sebagai y aksen atau f aksen x gitu ya. Atau kita boleh menuliskan sebagai dy dx sama dengan dfx dx. Nah, definisinya kita recall lagi, kita panggil lagi dari tadi yang kita sudah jelaskan. Jadi, turunan fungsinya atau y aksen itu sama dengan f aksen x sama dengan dy dx sama dengan dfx dx sama dengan limit f x min h min fx dibagi h dengan h mendekati 0.
itu merupakan definisi dari turunan gitu ya. Nah, simbol seperti ini, dy dx sama dengan dfx, dx itu dibaca turunan derivatif fungsi y terhadap x. Nah, notasi ini mungkin Anda sudah sering melihat gitu ya. Dy dx pertama kali diperkenalkan oleh matematikawan Gottfried Wilhelm von Leibniz, sehingga disebut sebagai notasi Leibniz. Nah, turunan banyak diaplikasikan dalam ilmu teknik sipil, seperti menentukan profil penurunan air tanah pada sumur akibat pemompaan, kemudian menghitung lendutan maksimum pada struktur balok, dan masih banyak lagi. Nah, kita akan masuk dan melihat contoh soal gitu ya, contoh soal. Jadi contoh yang pertama kita bisa lihat di sini soalnya adalah ini ya. Fx sama dengan x min 2. Nah, kita akan mencari turunan dari x min 2 menggunakan rumus atau definisi turunan dari limit gitu ya. Makanya kemarin kita sudah belajar limit karena akan kita gunakan dalam mempelajari turunan gitu ya. Nah, di situ gitu ya, Anda sudah punya fx-nya sama dengan x min 2. Kalau kita akan menggunakan limit dalam menyelesaikan turunan, kita ingat ada rumusnya turunan dari fx ya, berarti f aksen x itu adalah limit fx plus h min fx per h dengan h mendekati 0. Berarti di sini kita membutuhkan komponen fx dan fx plus h. Jadi fx-nya x min 2, fx plus h-nya adalah x-nya diganti x plus h min 2. Nah, langsung kita masukkan saja. Ini fx plus h-nya min fx dibagi h. Nah, langsung saja dioperasikan ya, karena di sini negatif, berarti ini jadi positif, kan? Jadi seperti itu. Nah, berarti x plus h min 2, min x plus 2 dibagi h. Nah, kalau kita lihat di sini, ini x, ini min x, habis ya, ini min 2, ini plus 2. Berarti atas tinggal h, bawah tinggal h. Tinggal limit h per h. Atau limit 1. Hasilnya adalah 1. Nah, itu tadi adalah contoh yang pertama. Kemudian untuk contoh yang kedua, Anda punya soal fx sama dengan 2 per x. Nah, kalau kita akan menggunakan definisi turunan dari limit, kita akan menggunakan fx dan juga fx plus h. Fx-nya kita sudah punya, kemudian kita buat fx plus h. X-nya kita ganti x plus h. Kemudian kita masukkan di dalam soal kita ya. Berarti fx plus h-nya 2 per x plus h ini dibagi dikurangi 2 per x dibagi h. Nah, tinggal dioperasikan saja, mudah gitu ya. Jadi 2x min 2 kali x plus h dibagi, disamakan menyebutnya x plus h kali x dibagi h. Nah, ini yang penyebutnya kita letakkan di bawah gitu ya. 2x min 2, x min 2h dibagi h. X kalikan x plus h. Jadinya ini habis ya, tinggal min 2h dibagi dibagi hx dikalikan x plus h. Ini hanya dicoret juga, tinggal min 2 dibagi x kalikan x min h. Nah, sudah, berarti tinggal masukkan h-nya jadi 0. Berarti min 2 dibagi, ini kan sudah 0 ya, hanya ya, min 2 dibagi x kuadrat. Ini adalah jawaban dari soal nomor 2 apabila kita mengerjakan menggunakan limit. Selanjutnya kita masuk ke sifat-sifat turunan. Jadi yang pertama kita akan melihat fungsi konstan. Diberikan fungsi konstan, misalnya fx sama dengan 2 ya. Contohnya misalnya fx sama dengan 2. Fx sama dengan
10. Itu merupakan fungsi konstan. Anda masih ingat ya, kalau fungsi konstan itu grafiknya seperti ini ya, untuk fungsi konstan. Jadi fungsi f(x) sama dengan c akan berupa garis mendatar, garis singgungnya di sembarang titik juga berupa garis mendatar. Itulah sebabnya turunan fungsi konstan tersebut nilainya adalah 0 gitu ya. Jadi untuk f(x) sama dengan 2, turunannya adalah 0. f(x) sama dengan 10, turunannya adalah 0 gitu ya. Nah, sekarang kita akan lihat kalau dari sudut pandang limit seperti apa gitu ya. Jadi turunan fungsi tersebut kalau didefinisikan menggunakan limit ini, hasilnya akan menjadi limit konstan dikurangi konstan dibagi H sama dengan 0. Nah, kita akan coba gitu ya, menggunakan rumus yang tadi untuk mencari f(x) sama dengan 8, turunannya berapa gitu ya. Kita akan cari f(x) plus h, ini kan 8 gitu ya, karena ininya berupa konstanta, ini 8. 8 kurang 8, 0 gitu ya, dibagi h. 0 per h ya sama dengan Nah, itu adalah bukti bahwa fungsi konstan itu apabila diturunkan, hasilnya akan menjadi 0. Oke, kemudian bagaimana kalau fungsinya berupa fungsi pangkat satu suku? Kita boleh menggunakan pendekatan turunan dari definisi limit. Kita bisa menghitung gitu ya. Jadi untuk f(x)-nya sama dengan 1, tadi masih fungsi konstan ya. Keturunannya 0. Jadi ini fungsinya. Yang bawah adalah turunan fungsi. Kalau fungsinya adalah X, turunannya 1. Kalau X kuadrat, turunannya 2X. Kalau X pangkat 3, 3X kuadrat. Kalau X pangkat 4 berapa? Dari 4. X-nya 4 min 3, berarti 4X pangkat 3. Kalau 5, X pangkat 5 gimana? Berarti 5X pangkat 4 gitu ya. Dan seterusnya. Nah, kalau X pangkat N gimana? X pangkat N berarti N-nya turun ya. N menjadi X pangkat N min 1. Nah, jadi dari tabel tersebut kita bisa simpulkan gitu ya. Jika f(x) sama dengan ax pangkat n, maka turunannya adalah an x pangkat n min 1. Nah, menjadi seperti ini ya. Oke, kemudian kita akan melihat sifat turunan yang berikutnya. Jika U dan V merupakan turunan dan K adalah sembarang konstan real, maka kita akan melihat ya. Jadi nomor 1, fungsinya adalah U plus minus V, maksudnya boleh U plus V, boleh U min V, kan gitu ya. Turunannya akan menjadi U plus U aksen V plus V aksen atau U aksen min V aksen. Kalau fungsinya adalah K dikalikan U, K itu konstan ya, konstan. Maka turunannya adalah K, yang diturunkan hanya U-nya. K-nya tidak perlu diturunkan, U-nya yang diturunkan. Sifat yang ketiga, kalau ada fungsi U dikalikan fungsi V, maka turunannya adalah U aksen V ditambah U V aksen. Kalau U per V, gitu ya, kalau U per V, turunannya adalah U aksen V min U V aksen dibagi V kuadrat. Nah, kalau U pangkat N gimana ya? Sama ya, U pangkat N adalah N-nya maju ke depan ya. N, kemudian dikalikan U pangkat N min 1, pangkat turunan pangkat N min 1, dikalikan turunan U. Ini nanti Anda harus ingat. Oke, kemudian kita lanjutkan ke pembuktian.
sifat turunan pembuktian. Fx sama dengan Ux plus Vx, gitu kan. Kita akan melihat turunannya bagaimana ya. Turunan pertama dari Fx gitu ya, menggunakan definisi limit. Limit H mendekati 0, Fx plus H min Fx per H. Kalau fungsinya adalah Ux plus Vx, maka X-nya kita ganti X plus H gitu ya, Ux plus Vx min, ini Fx dibagi H gitu kan, dibagi H. Berarti tinggal dikalikan saja gitu kan, yang sejenis gitu ya, U-nya, ini U-nya, ini pindah ke depan gitu ya, plus Vx plus H min Vx per H. Nah, dari situ kemudian pisah ini ya, dipisah ini ya, ini yang U, ini yang V, ini yang U, ini yang V. Sehingga yang kiri ini merupakan definisi dari turunan U, yang kanan merupakan definisi dari turunan V. Ini adalah pembuktian dari sini. Oke, kemudian sifat selanjutnya, kalau Anda punya UX dikalikan VX gitu ya, Anda bisa memasukkan di sini sama ya, menggunakan limit H mendekati 0 dengan Fx plus H min Fx dibagi H. Nah, ini Anda masukkan U dikalikan V-nya, ini juga sama gitu kan. Kemudian ini UX plus H dikalikan Vx min UX plus H dikalikan Vx dibagi H. Nah, terus Anda uraikan gitu ya, yang panjang ini Anda uraikan, kemudian dikumpulkan gitu ya, dikumpulkan, nanti Anda akan mendapatkan sampai step terakhir itu ini ya, ada dua bagian ya, ada dua bagian di sini. Nah, yang limit H mendekati 0 dari Ux plus H itu adalah Ux, kemudian yang limit Vx plus H min Vx per H itu adalah V aksen X. Ini juga sama, ini punyanya Vx, yang ini punyanya U aksen X. Nah, ini tadi makanya Anda dapatkan ya, kalau ada fungsi U dikalikan V, maka turunannya adalah UV aksen plus V U aksen. Asalnya dari pembuktian pendekatan limit ini. Nah, setelah itu Anda bisa mencari bukti untuk sifat turunan yang lainnya. Oke, kemudian kita masuk ke contoh soal. Jadi kita akan lihat contoh soal yang pertama. Di situ ada Fx sama dengan akar pangkat 3 dari X kuadrat sama dengan, kalau Anda punya akar, Anda bisa ubah menjadi bentuk pangkat ya. Misalnya Anda punya X, ini seperti ini sama dengan X pangkat 2/3 gitu ya. Pangkat 2/3. Nah, kalau turunan tadi seperti apa gitu ya. Nah, kalau sudah sampai sini, kemudian kita turunkan, pangkatnya kita kurangi 1, pangkat aslinya kita letak di depannya gitu ya. Berarti 2/3 kali min 1/3. Sampai ke 2/3 X pangkat 1/3 sama dengan 2 per, ini tinggal kita ubah menjadi bentuk akar kembali ya, X pangkat